Kamu tidak usah datang malam ini. Ibuku tidak ingin kamu datang. Telepon dari suamiku. Saat syukuran rumah baru ibu mertuaku. Aku membalas pesannya. Baiklah, Mas. Kubalas mereka yang sudah meremehkan dan menghinaku. Kubuat mereka menyesal. Kubatalkan semua pembayaran dan kutarik semua dana. 1 jam kemudian mereka mulai meneleponku tanpa henti. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Donita memijat pelipisnya perlahan. Layar laptop di hadapannya menampilkan deretan angka yang baru saja berkurang dalam jumlah sangat besar. Ini adalah pelunasan tahap akhir untuk sebuah rumah mewah di kawasan elit. Rumah itu bukan untuknya. Rumah itu untuk Ibu Ratih, ibu mertuanya. Donita menghela napas panjang, menutup laptopnya, dan menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Sebagai seorang wanita berhijab yang memimpin perusahaan ekspor garmen yang sukses, Donita sudah terbiasa mengambil keputusan bernilai miliaran. Namun, keputusan yang satu ini terasa berbeda. Ada rasa getir yang tidak bisa hilang. Semuanya dimulai 3 bulan lalu. Ilham, suaminya, datang dengan wajah memelas. Ilham adalah pria yang baik, namun sayangnya, ia terlalu tunduk pada keinginan ibunya. Malam itu, Ilham duduk di samping Donita, menggenggam tangannya, dan memulai bujukan yang sudah sering Donita dengar. Sayang, ibu itu sudah tua. Cita-cita terbesarnya hanya ingin punya rumah yang layak di sisa hidupnya. Donita terdiam. Kata, layak, yang dimaksud Ilham dan Ibu Ratih sangatlah relatif. Rumah mereka saat ini sudah lebih dari cukup. Tapi Ibu Ratih selalu merasa kurang. Ibu Ratih tidak pernah menyukai Donita. Bagi Ibu Ratih, Donita hanyalah wanita biasa yang kebetulan sukses. Status Donita sebagai pengusaha tidak pernah membuatnya bangga, malah membuatnya iri. Ibu Ratih merasa, sebagai menantu, Donita wajib menyerahkan semua penghasilannya untuk dikelola oleh suami dan mertuanya. Tentu saja Donita menolak. Ia bekerja keras untuk bisnisnya, dan ia hanya mau menggunakan uangnya untuk hal-hal yang jelas. Namun, Ilham adalah kelemahannya. Rumah yang seperti apa, Mas? Tanya Donita saat itu. Yang di kawasan permata hijau itu, sayang. Ibu sudah lihat-lihat. Katanya udaranya sejuk. Jawab Ilham, menghindari tatapan Donita. Donita nyaris tersedak. Permata hijau adalah salah satu kawasan termahal. Ia tahu persis berapa harga pasaran di sana. Itu bukan sekadar rumah, itu sebuah istana kecil. Mas, itu harganya tidak masuk akal. Kita sedang ekspansi bisnis, Donita mencoba bernegosiasi. Ayolah, Donita, sekali ini saja, untuk ibu. Aku janji, setelah ini ibu tidak akan minta apa-apa lagi. Aku malu, sebagai anak, tidak bisa membahagiakan ibu. Ilham mulai menggunakan senjata andalannya, rasa bersalah. Dan seperti biasa, Donita luluh. Ia mencintai Ilham, dan ia selalu berharap pengorbanannya akan membuat Ibu Ratih akhirnya bisa menerimanya. Maka dimulailah proses pembelian rumah itu. Donita yang mengurus semuanya. Ia yang bernegosiasi dengan agen properti, ia yang mengurus KPR atas namanya, dan ia yang membayar uang muka puluhan persen dari tabungan pribadinya. Ilham dan Ibu Ratih hanya ikut saat penandatanganan awal, berfoto-foto, dan memilih warna cat. Selama proses itu, Donita merasa seperti dompet berjalan. Setiap kali bertemu, Ibu Ratih tidak pernah menanyakan kabar Donita. Pertanyaannya selalu sama. Bagaimana rumahnya? Kapan selesai? Kenapa lama sekali? Atau, Donita, ibu dengar catering di pesta peresmian nanti mahal sekali ya? Kamu sanggup bayar, kan? Jangan sampai ibu malu. Donita menggigit bibirnya. Pesta peresmian. Itulah yang sedang direncanakan Ilham dan Ibu Ratih selama seminggu terakhir. Besok adalah hari besar itu. Rumah baru itu akan diresmikan. Ironisnya, Donita, yang membayar lunas rumah itu, sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan pesta. Ia hanya mendapat laporan pengeluaran. Setiap hari, Ilham akan mengiriminya daftar tagihan, catering mewah, dekorasi bunga impor, undangan cetak eksklusif untuk teman-teman sosialita Ibu Ratih. Dan Donita hanya bisa mentransfer uang yang diminta. Malam itu, Donita pulang ke rumahnya sendiri. Ia mendapati Ilham dan Ibu Ratih sedang tertawa-tawa di ruang tamu, melihat-lihat contoh kain untuk seragam panitia pesta. Panitia yang Donita tidak tahu siapa saja anggotanya. Ah, Donita, kamu sudah pulang, sapa Ilham,
sedikit canggung. Ibu Ratih hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada katalog kain. Iya, Mas. Bagaimana persiapannya? Donita mencoba tersenyum, meletakkan tas kerjanya. Semua beres. Besok akan jadi pesta termegah, seru Ilham. Baguslah, kata Donita pelan. Oh ya, Ibu, tadi Donita sudah lunasi sisa pembayaran rumahnya. Semuanya sudah lunas. Donita berharap setidaknya mendapat ucapan terima kasih. Reaksi Ibu Ratih di luar dugaan. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk singkat. Oh, sudah? Baguslah. Memang sudah seharusnya, katanya ketus. Ilham, Ibu rasa warna emas ini lebih mewah daripada perak. Tamu-tamu Ibu pasti terkesan. Donita merasa sebilah pisau menusuk jantungnya. Sudah seharusnya? Jadi, semua kerja kerasnya, uang miliaran yang ia keluarkan, hanya dianggap sebagai kewajiban? Ilham, melihat perubahan raut wajah istrinya, segera mencoba mencairkan suasana. Tentu, Bu, warna emas saja. Donita, kamu pasti capek, kan? Mandi sana. Itu adalah cara halus Ilham untuk mengusir Donita dari percakapan. Donita mengangguk lemah dan berjalan menuju kamarnya. Ia merasa bodoh. Kenapa ia terus berharap? Kenapa ia terus mencoba membeli penerimaan dari orang yang jelas-jelas membencinya? Ia membiarkan pintu kamarnya sedikit terbuka saat ia berganti pakaian. Ia butuh mengambil napas sejenak sebelum menghadapi mereka lagi. Saat itulah ia mendengar suara Ilham di telepon. Sepertinya Ibu Ratih sudah pulang dan Ilham sedang berbicara dengannya lagi di ruang tamu. Suara Ilham terdengar pelan, tapi jelas. Iya, Bu, beres. Donita sudah transfer lunas semuanya, kata Ilham. Ada jeda sejenak, Donita hanya bisa mendengar suara samar Ibu Ratih dari seberang telepon. Lalu Ilham tertawa. Iya, Bu, tenang saja. Rencana kita aman. Bagus. Pastikan dia transfer lunas hari ini. Setelah itu, kamu tahu tugasmu, kan? Jantung Donita serasa berhenti berdetak. Rencana kita aman? Tugasmu? Apa maksud semua ini? Perasaan tidak enak yang selama ini ia tepis, kini kembali dengan kekuatan penuh. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia salah dengar, bahwa itu hanya paranoia. Namun, nada bicara Ilham, nada konspirasi yang penuh rahasia itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah rencana apa yang mereka bicarakan? Tepat setelah uangnya lunas ditransfer, keesokan harinya adalah hari H peresmian rumah baru Ibu Ratih. Pesta akan dimulai pukul 7 malam. Donita bangun dengan perasaan campur aduk. Percakapan telepon Ilham dan Ibu Ratih semalam masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kamu tahu tugasmu, kan? Kalimat itu berputar-putar seperti kaset rusak. Ia mencoba bertanya pada Ilham pagi itu, tapi suaminya sudah pergi pagi-pagi sekali. Mas harus bantu Ibu siapkan semuanya di sana. Sayang, kamu urus butik saja, tidak usah repot-repot, kata Ilham buru-buru sambil mengenakan sepatunya. Mas, aku ikut, ya? Setidaknya aku bisa bantu cek catering atau apa, tawar Donita. Langkah Ilham terhenti. Ia berbalik dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak usah, Donita. Di sana sudah ramai, nanti kamu malah capek. Kamu kan tamu kehormatan. Datang saja nanti malam, cantik-cantik, katanya, lalu cepat-cepat mencium kening Donita dan pergi. Tamu kehormatan. Donita nyaris tertawa getir. Tamu kehormatan macam apa yang tidak tahu apa-apa tentang pestanya sendiri? Tamu kehormatan macam apa yang membayar seluruh pestanya? Sepanjang hari di kantor, Donita tidak bisa fokus. Ia memandangi gaun pesta yang sudah ia siapkan, tergantung rapi di ruang pribadinya di butik. Gaun itu ia desain sendiri. Sebuah gaun brokat berwarna rose gold yang anggun, dipadukan dengan hijab sutra yang senada. Ia ingin tampil sempurna. Bukan untuk teman-teman sosialita Ibu Ratih, tapi untuk Ilham. Ia ingin Ilham bangga padanya. Ia juga sudah menyiapkan kado pindahan rumah yang sangat spesial. Sebuah lukisan kaligrafi karya seniman terkenal yang ia pesan khusus 3 bulan lalu, dibingkai dengan ukiran kayu jati Jepara. Pukul 4 sore, Donita memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin bersiap-siap dengan tenang. Di perjalanan pulang, ia mencoba menelepon Ilham. Mas, nanti aku dijemput jam berapa? Atau aku ke sana sendiri? Baju kita warnanya senada, kan? Telepon Ilham berdering, namun tidak diangkat. Donita mengirim pesan WhatsApp. Centang 2, tapi tidak biru. Donita menghela napas. Mungkin dia sangat sibuk, gumamnya,
mencoba berpikir positif. Ia kemudian mencoba menelepon Ibu Ratih. Sekadar basa-basi, menanyakan apakah ada yang masih kurang. Telepon itu berdering 2 kali, lalu tiba-tiba dimatikan. Ditolak. Jantung Donita mulai berdebar tidak nyaman. Kenapa teleponnya ditolak? Ia mencoba lagi. Kali ini, langsung masuk ke kotak pesan suara. Nomornya diblokir? Tidak, mungkin tidak sengaja. Ibu Ratih sudah tua, mungkin tidak sengaja menekan tombol yang salah. Donita terus mengulang mantra itu di kepalanya, meski ia tahu ia sedang menyangkal kenyataan. Pukul 6 sore, Donita sudah selesai mandi dan berwudu. Ia duduk di depan meja riasnya. Ia memulaskan riasan tipis. Tangannya sedikit gemetar. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Ia mencoba menelepon Ilham lagi. Kali ini, teleponnya langsung masuk ke kotak pesan suara. Sama seperti Ibu Ratih. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Donita terdiam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu terlihat cantik, sukses, namun menyedihkan. Ia memohon perhatian dari orang-orang yang jelas tidak menginginkannya. Ia membiayai hidup mewah orang-orang yang bahkan tidak sudi mengangkat teleponnya. Ia teringat lagi kata-kata Ilham semalam. Setelah itu, kamu tahu tugasmu, kan? Apakah ini tugasnya? Tugas Ilham untuk menyingkirkan Donita setelah semua uangnya didapat? Setelah rumah itu lunas? Rasa dingin menjalar di punggungnya. Tidak, tidak mungkin. Ilham mencintainya. Setidaknya, dulu begitu. Pukul 6:30 malam. Pesta seharusnya sudah dimulai. Donita masih duduk di kamarnya. Gaun pesta yang indah masih tergantung. Kado yang mahal masih terbungkus rapi. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia sudah siap, sudah berdandan, untuk pesta yang ia bayar, namun ia tidak yakin apakah ia diundang. Ia mengambil napas dalam-dalam. Ia harus mengakhiri ketidakpastian ini. Ia harus mendapatkan jawaban pasti. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi WhatsApp. Ia tidak akan menelepon lagi. Ia akan mengirim pesan. Pesan yang memaksa Ilham untuk jujur. Jemarinya yang terawat mengetik dengan mantap, meski hatinya hancur berkeping-keping. Mas, aku sudah siap. Aku berangkat sekarang ya. Pesan itu ia kirimkan ke Ilham. Tanda centang 2 abu-abu langsung muncul. Donita menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Ia menunggu tanda itu berubah menjadi biru. Ia menunggu balasan. 1 menit berlalu. 5 menit. Ponsel itu terasa berat di tangannya. Ia tahu, jawaban apapun yang datang berikutnya, akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menahan napas, menunggu. Waktu seakan berhenti berdetak di dalam kamar utama yang mewah itu. Donita menatap layar ponselnya, pesan yang ia kirimkan, Mas, aku sudah siap. Aku berangkat sekarang ya, terlihat begitu lugu dan menyedihkan di bawah cahaya lampu kamar. Centang 2 abu-abu itu terasa seperti sebuah ejekan. Ilham pasti sudah membacanya. Ponselnya pasti ada di tangannya. Namun, ia memilih untuk tidak merespons. Menit-menit berlalu, mengubah penantian Donita dari kegelisahan menjadi kecemasan yang dingin. Ia bisa mendengar suara detak jam dinding di ruang tengah, suaranya terdengar seperti palu yang diketuk perlahan-lahan. Tepat pukul 6:07:15, ponsel di tangannya bergetar hebat. Jantung Donita melompat ke tenggorokannya. Dengan jari gemetar, ia membuka layar. Sebuah pesan baru dari Mas Ilham. Hanya ada 1 kalimat. 1 kalimat yang merangkum semua ketakutannya, semua pengorbanannya yang sia-sia, dan semua penghinaan yang ia terima selama ini. Kamu tidak usah datang malam ini, ibuku tidak ingin kamu datang. Donita membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Kata-kata itu seakan tidak mau masuk ke dalam otaknya. Kalimat itu terasa asing, seperti bahasa yang tidak ia mengerti. Ponsel itu perlahan meluncur dari genggamannya, jatuh ke pangkuannya yang tertutup kain piyama sutra. Ia masih duduk di depan meja rias. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita cantik berhijab, dengan riasan sempurna dan mata yang mulai kosong. Gaun pesta berwarna rose gold yang mahal masih tergantung di lemari, seolah menertawakan nasib pemiliknya. Hadiah kaligrafi mahal itu tergeletak di atas tempat tidur, sebuah monumen kebodohan. Kejutan awal itu berlalu dalam beberapa detik, digantikan oleh rasa sakit fisik yang menusuk. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya. Ibuku tidak ingin kamu datang. Bukan, maaf, pestanya ditunda. Bukan, maaf, ibu sedang sakit. Tapi sebuah penolakan yang gamblang, brutal, dan disengaja. Dan Ilham, suaminya,
yang mengetik pesan itu. Ia bukan sekadar penyampai pesan, ia adalah kaki tangan. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki itu menyatu. Percakapan telepon Ilham semalam. Rencana kita aman. Kamu tahu tugasmu, kan? Inilah tugas Ilham. Tugasnya adalah memastikan Donita tersingkir dengan rapi setelah semua tagihan lunas. Rumah itu sudah lunas. Pesta sudah dibayar. Mereka tidak lagi membutuhkan Donita. Ia hanyalah sebuah mesin ATM yang sudah habis masa gunanya. Ingatan-ingatan lain menyerbu masuk tanpa bisa dicegah. Ingatan saat ia membatalkan perjalanan bisnis penting ke Paris, hanya karena Ibu Ratih masuk angin dan ingin dirawat oleh menantunya. Padahal Ibu Ratih hanya ingin pamer pada tetangganya, bahwa menantu pengusahanya bisa ia suruh-suruh seperti pembantu. Ingatan saat ia menalangi kerugian bisnis kafe Ilham yang gagal total, menggunakan dana darurat perusahaannya, tanpa Ilham atau Ibu Ratih mengucapkan sepatah kata terima kasih. Yang ada hanya keluhan, kenapa tidak kamu beri modal lebih besar sekalian? Kalau modalnya besar, pasti untung. Donita teringat semua sindiran Ibu Ratih. Sindiran tentang hijabnya yang katanya terlalu kaku, seperti ibu-ibu pengajian, sindiran tentang Donita yang terlalu sibuk kerja, lupa kodrat perempuan, dan yang paling menyakitkan, sindiran bahwa ia mandul karena belum juga memberikan cucu. Padahal mereka baru menikah 2 tahun dan Donitalah yang menunda kehamilan karena harus menstabilkan keuangan keluarga, termasuk keuangan Ilham dan ibunya. Selama ini, Donita menelan semua itu. Ia menelannya demi cintanya pada Ilham. Ia selalu berpikir Ilham ada di pihaknya, bahwa Ilham hanya terjebak di antara istri dan ibu. Tapi pesan teks ini adalah bukti. Ilham tidak terjebak. Ilham telah memilih. Dan ia tidak memilih Donita. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Panas, perih, dan penuh penghinaan. Ia nyaris terisak. Ia ingin berteriak, melempar barang-barang, menangis sejadi-jadinya. Tapi saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, sesuatu yang lain terjadi. Air mata itu berhenti di batas kelopak matanya. Kemarahan yang dingin dan jernih, seperti es kering, mulai menjalari pembuluh darahnya. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi berubah bentuk. Ia berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi wanita lemah yang menangisi nasib. Ia adalah Donita, wanita yang membangun bisnisnya dari nol. Wanita yang bernegosiasi dengan klien internasional. Wanita yang tidak pernah takut mengambil keputusan sulit. Dan malam ini, ia akan mengambil keputusan tersulit, sekaligus termudah, dalam hidupnya. Ia bukan korban. Ia adalah seorang investor yang baru saja menyadari bahwa investasinya busuk. Dan apa yang dilakukan investor cerdas saat tahu investasinya busuk? Ia melakukan cut loss. Donita mengambil ponselnya yang tadi terjatuh. Jemarinya tidak lagi gemetar. Ia membuka kembali pesan dari Ilham. Kamu tidak usah datang malam ini, ibuku tidak ingin kamu datang. Ia membaca pesan itu untuk terakhir kalinya, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa jijik. Sebuah senyuman kecil, nyaris tak terlihat, dingin, dan penuh ironi, tersungging di bibirnya yang berpoles lipstik nude. Ia melihat ke cermin dan berkata pelan pada pantulan dirinya, baiklah, kalian yang memulai. Jemarinya menari di atas layar. Ia mengetik balasan singkat, mengirimkannya kembali pada Ilham. Balasan yang akan meninabobokan mereka dalam kemenangan sesaat. Baiklah, Mas. Ia mengirim pesan itu. Ia tahu Ilham akan membacanya dan merasa lega. Bagus, dia penurut seperti biasa. Mungkin begitu pikirnya. Ilham akan kembali menikmati pestanya, merasa menang. Donita meletakkan ponsel pribadinya itu di meja rias. Ia tidak membutuhkannya lagi malam ini. Ia berdiri, berjalan dengan langkah mantap ke ruang kerjanya yang ada di sudut kamar. Ia mengabaikan gaun pesta, mengabaikan kado. Ia duduk di kursi kerjanya yang nyaman, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah ponsel lain. Ponsel yang berbeda. Ponsel bisnisnya. Benda itu berwarna hitam solid, terasa berat, dan penuh dengan kontak orang-orang penting. Layar ponsel bisnisnya menyala, menampilkan foto dirinya yang tersenyum percaya diri. Ini adalah Donita yang sebenarnya. Donita sang direktur utama. Donita yang memegang kendali. Ia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkannya perlahan. Udara di ruangan itu terasa berat. Ia tahu, dalam 1 jam ke depan, ia akan membakar jembatan. Tapi ia juga tahu, ia harus melakukannya, agar ia bisa membangun istana baru di atas abunya. Jarinya menyentuh layar, mencari nama pertama di daftar panggil cepatnya. Nama itu adalah Pak Haris, Bank Prioritas.
Permainan baru saja dimulai. Pukul 7:20 malam. Donita menekan tombol panggil. Telepon itu tersambung ke Pak Haris, bankir prioritasnya yang sudah menangani keuangannya selama 5 tahun terakhir. Pak Haris adalah seorang profesional sejati. Selamat malam, Bu Donita. Tumben sekali menelepon di luar jam kerja, sapa suara bariton yang tenang di seberang sana. Selamat malam, Pak Haris. Maaf mengganggu. Saya harap Anda sedang tidak sibuk. Karena saya punya beberapa permintaan mendesak yang harus dieksekusi malam ini juga. Suara Donita terdengar sangat berbeda dari beberapa menit lalu. Tidak ada getaran emosi, tidak ada keraguan. Yang ada hanya nada perintah yang dingin dan jelas. Pak Haris menangkap keseriusan itu. Tentu, Bu, saya siap. Apa yang bisa saya bantu? Pertama, Donita memulai. Saya minta semua autodebit dan transfer terjadwal dari semua rekening saya atas nama Donita A ke rekening developer Permata Hijau, atau rekening apapun yang terkait dengan pembelian unit A12, dibatalkan. Efektif detik ini juga. Termasuk tagihan utilitas, iuran bulanan, atau apapun. Baik, Bu. Saya proses. Pembatalan semua autodebit ke Permata Hijau. Pak Haris terdengar mengetik di komputernya. Ada lagi. Ada. Ini yang utama, lanjut Donita. Transfer pelunasan terakhir yang saya lakukan sore tadi, senilai 5,2 miliar rupiah. Saya tahu dananya sudah masuk rekening developer. Tapi saya ingin tahu, status akad jual beli rumah itu atas nama siapa? Pak Haris memeriksa datanya. Di sini tercatat akadnya atas nama Ibu Ratna Puspita, dengan Ibu Donita sebagai penjamin penuh dan pembayar utama. Semua dana berasal dari rekening Ibu. Sempurna, desis Donita. Pak Haris, saya ingin Anda segera menghubungi tim legal bank. Saya ingin membekukan transaksi itu. Saya ingin menarik kembali dana saya. Cari alasannya. Gunakan alasan apapun. Bilang ada indikasi penipuan, pemaksaan, atau undue influence. Saya tidak peduli. Saya ingin proses serah terima kunci rumah itu bermasalah. Terdengar helaan napas kecil dari Pak Haris. Ibu Donita, itu sangat rumit. Dana sudah berpindah tangan. Membatalkan akad yang sudah lunas. Saya tahu ini rumit, potong Donita tajam. Saya tidak membayar Anda untuk hal yang mudah, Pak Haris. Saya adalah nasabah prioritas. Dan prioritas saya malam ini adalah menciptakan masalah legal untuk transaksi itu. Saya tidak akan menandatangani satu lembar dokumen pun terkait serah terima. Buat agar rumah itu berstatus sengketa perbankan. Paham? Baik, Bu. Saya akan eskalasikan ke tim legal sekarang juga. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Jawab Pak Haris, nadanya kini sangat serius. Bagus. Yang ketiga, dan ini yang paling mudah. Semua kartu kredit tambahan di bawah akun primer saya. Atas nama Ilham Gunawan. Dan atas nama Ratih Puspita. Saya mau semuanya diblokir permanen. Bukan blokir sementara. Blokir permanen. Hancurkan kartunya. Efektif, 10 menit yang lalu. Itu bisa langsung saya lakukan, Bu. Pemblokiran permanen untuk Bapak Ilham dan Ibu Ratih. Selesai, kata Pak Haris. Ada lagi, Bu? Untuk saat ini cukup. Kirimkan saya konfirmasi untuk semua permintaan saya via email dalam 1 jam. Tutup Donita, lalu mematikan telepon. Ia tidak berhenti. Tangannya langsung mencari kontak berikutnya. Pak Surya, manajer pemasaran senior dari Permata Hijau. Donita pernah bertemu dengannya beberapa kali. Halo, selamat malam, Pak Surya. Ini Donita, pembeli unit A12. Sapa Donita, suaranya kini diubah sedikit lebih panik, namun tetap terkendali. Oh, selamat malam, Ibu Donita. Ada apa, Bu? Pestanya lancar? Sapa Pak Surya ramah. Pesta? Donita tertawa kecil, tawa yang kering. Pak Surya, saya menelepon karena ada masalah yang sangat besar. Saya adalah penjamin dan pembayar penuh untuk unit A12. Benar? Benar sekali, Bu. 100% dana dari Ibu. Bagus. Saya baru saja mendapat informasi bahwa saya telah ditipu oleh suami saya sendiri dan ibu mertua saya. Mereka melakukan konspirasi untuk menguasai aset tersebut. Apa, Bu? Maksud Ibu? Suara Pak Surya meninggi. Saya tidak punya waktu menjelaskan. Tapi yang jelas, saya, sebagai pembayar sah, tidak pernah menyetujui serah terima apapun. Saya informasikan secara resmi, saya menarik semua dana saya dan saya akan mengajukan sengketa atas unit tersebut.
Sore tadi saya transfer dalam kondisi di bawah tekanan. Donita berbohong sedikit, menambahkan drama agar pesannya tersampaikan. Tapi Bu, uangnya sudah lunas. Pestanya sedang berlangsung. Justru itu, Pak, kirimkan tim Anda ke sana sekarang juga. Hentikan pestanya. Segel rumah itu. Rumah itu statusnya sengketa. Saya tidak akan menandatangani dokumen apapun. Jika pihak developer menyerahkan kunci kepada Ibu Ratih, saya akan menuntut Permata Hijau karena bersekongkol dalam penipuan. Ancam Donita. Baik, Bu, baik. Tenang, Bu. Saya akan kirimkan tim keamanan dan legal kami ke lokasi sekarang. Kami akan bekukan status unitnya. Pak Surya terdengar panik luar biasa. Tuntutan hukum dari pembeli miliaran adalah mimpi buruknya. Bagus. Saya tunggu kabar dari Anda. Donita menutup telepon. 2 pelatuk sudah ditarik. Bank dan developer. Sekarang, yang ketiga. Ia menelepon manajer operasional di perusahaannya. Malam, Pak Anto. Maaf mengganggu. Tolong siapkan surat penarikan fasilitas direksi untuk saudara Ilham Gunawan. Mobil Alphard putih B1234 ILH itu atas nama perusahaan, kan? Betul, Bu. Fasilitas untuk suami Ibu, jawab Pak Anto, bingung. Bukan lagi. Efektif besok pagi, saya mau mobil itu ditarik. Kirim orang untuk menjemputnya jam 8 pagi, dimanapun mobil itu berada. Dan bekukan rekening gaji atas namanya. Dia tidak lagi bekerja di perusahaan saya, kata Donita. Ilham memang punya jabatan mentereng di perusahaan Donita, direktur pemasaran, tapi itu hanya jabatan hadiah. Pekerjaannya nol besar. Siap, laksanakan, Bu. Donita meletakkan ponsel bisnisnya. Selesai. 3 panggilan telepon. Total 45 menit. Dalam 45 menit, ia telah membongkar fondasi kehidupan mewah yang baru saja akan dinikmati Ilham dan Ibu Ratih. Ia bangkit, berjalan keluar dari ruang kerja. Ia melepas pakaian rumahnya. Ia tidak jadi memakai piyama. Ia berjalan ke kamar mandi, membuka keran air panas di bathtub. Ia menaburkan bath bomb aroma lavender. Ia butuh rileks. Saat ia sedang berendam dalam air hangat yang menenangkan, tepat pukul 8 malam lewat 1 menit, ponsel pribadinya yang tergeletak di meja rias mulai menjerit. Layarnya menyala terang. Mas Ilham Caling. Telepon itu berdering panjang, lalu mati. Sedetik kemudian, menyala lagi. Ibu mertua Caling. Mati. Mas Ilham Caling. Mas Ilham Caling. Mas Ilham Caling. Ponsel itu bergetar hebat di atas meja kaca, menimbulkan suara derak yang gaduh di tengah keheningan kamar. Panggilan itu datang tanpa henti, panik, dan penuh amarah. Donita memejamkan matanya, menyandarkan kepalanya ke tepi bathtub. Ia tersenyum tipis. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Ia membiarkan mereka panik. Ini baru permulaan. Ia menghirup dalam-dalam aroma lavender. Malam ini, ia akan tidur nyenyak. Pukul 7:30 malam. Di rumah baru Ibu Ratih, pesta sedang berada di puncaknya. Rumah itu bermandikan cahaya. Lampu-lampu kristal mahal yang baru dipasang berkilauan, memantulkan sinarnya di lantai marmer impor yang mengilap. Dekorasi bunga lili dan mawar putih memenuhi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang lembut. Musik instrumental klasik mengalun pelan, menjadi latar bagi tawa-tawa renyah dan denting gelas sampanye, non-alkohol, tentu saja, demi formalitas, yang dipegang oleh para tamu. Ibu Ratih adalah bintang malam itu. Ia mengenakan kaftan yang dijahit khusus, penuh dengan payet berkilauan, dan hijab yang ditata rumit. Wajahnya yang dipoles riasan tebal berseri-seri penuh kemenangan. Ia berdiri di tengah-tengah lingkaran teman-teman sosialitanya, yang ia sebut, geng arisan berlian. Mereka semua memujinya. Ratih, ini rumah atau istana? Luar biasa, Jeng, seru seorang wanita bergelang emas penuh. Ah, biasa saja, jawab Ibu Ratih, pura-pura merendah sambil mengibaskan tangannya, yang justru memamerkan cincin berlian barunya. Ini semua Ilham. Dia tahu sekali bagaimana membahagiakan ibunya. Ilham memang anak berbakti. Dan beruntung sekali dia dapat istri seperti Donita. Kudengar bisnisnya besar sekali, ya, sahut yang lain. Wajah Ibu Ratih mengerah sejenak mendengar nama Donita, namun ia cepat-cepat mengubahnya menjadi senyum manis yang dipaksakan. Oh, Donita? Iya, dia bekerja keras. Katanya dengan nada yang menyeratkan bahwa bekerja keras adalah sesuatu yang sedikit memalukan. Tapi tentu saja, Ilham yang membimbingnya. Tanpa Ilham, Donita tidak akan jadi apa-apa.
Ilhamlah otaknya. Ilham, yang berdiri tidak jauh dari situ, tersenyum bangga. Ia merasa seperti raja. Ia berhasil. Ia telah memenuhi impian terbesar ibunya. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah anak yang sukses. Ia melirik jam tangannya. Sudah hampir 1 jam sejak ia mengirim pesan teks terakhir pada Donita. Balasan, "Baiklah, Mas," dari istrinya membuatnya sangat lega. Donita menurut. Seperti biasa. Sekarang, ia bisa menikmati pesta ini tanpa gangguan. Ia merasa telah sukses mengendalikan segalanya. Ibunya yang manja, dan istrinya yang kaya. Saat itulah, manajer catering yang bernama Pak Tono menghampirinya dengan senyum yang sedikit kaku, membawa sebuah tablet. "Selamat malam, Pak Ilham. Maaf mengganggu pestanya. Sesuai kesepakatan, sisa pembayaran 50% untuk catering harus dilunasi malam ini saat acara berlangsung." "Oh, tentu, kata Ilham santai. Ia sudah menduga ini. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya. Itu adalah kartu kredit tambahan yang diberikan Donita, dengan limit tak terbatas. "Ini, silakan. Pakai ini saja." Pak Tono mengambil kartu itu dan menggeseknya di mesin EDC portable. Beberapa detik kemudian, ia mengerutkan kening. "Maaf, Pak. Ditolak." Senyum Ilham sedikit goyah. "Hah? Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Jaringannya jelek mungkin." Pak Tono mencoba lagi. "Masih ditolak, Pak. Transaction declined." Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar di sekitar mereka. Beberapa tamu yang kebetulan dekat, melihat adegan itu. Wajah Ilham mulai memanas. "Saya ada kartu lain," katanya sedikit gugup. Ia mengeluarkan kartu lain. Kartu kredit black metal yang terlihat sangat eksklusif. Ini juga kartu tambahan dari Donita. Ia menyerahkannya pada Pak Tono. "Pasti bisa yang ini." Pak Tono menggeseknya. Hasilnya sama. Ditolak juga, Pak Ilham. Keterangannya, card blocked. "Diblokir?" Ilham nyaris berteriak. Apa maksudnya diblokir? Itu tidak mungkin. Ia mulai panik. Rasa malunya mulai menjalar. Ia bisa merasakan mata para tamu menatapnya. "Maaf, Pak." Suara Pak Tono kini menjadi lebih tegas dan dingin. Senyum ramahnya hilang. "Tagihannya total 120 juta rupiah. Perusahaan kami punya aturan ketat. Jika pembayaran tidak lunas, kami harus menghentikan layanan." "Menghentikan layanan apa maksudnya?" "Pestanya sedang berjalan," sergah Ilham. "Kami akan berhenti menyajikan minuman, dan koki kami akan berhenti memasak hidangan utama. Dan jika dalam 30 menit tidak ada kejelasan, kami akan mulai mengemasi buffet." "Jangan gila." Ilham benar-benar panik. Ibu Ratih, menyadari ada keributan, berjalan menghampiri. "Ilham, ada apa ini? Kenapa Pak Tono terlihat marah?" tanya Ibu Ratih, suaranya masih angkuh. "Kartu kreditnya bermasalah, Bu," kata Pak Tono langsung, tidak lagi menaruh hormat. "Tagihan catering belum dibayar." Mata Ibu Ratih membelalak. "Apa? Ilham, kenapa belum dibayar? Di mana istrimu? Kenapa dia tidak mengurus ini?" Tepat pada saat itu, kekacauan kedua datang. Musik instrumental klasik tiba-tiba berhenti. Semua tamu menoleh ke arah pintu utama. Di sana berdiri 3 orang pria berjas gelap. Mereka bukan tamu. Wajah mereka kaku dan serius. Yang di tengah, yang terlihat paling senior, adalah Pak Surya, manajer pemasaran permata hijau yang wajahnya dikenali Ilham. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Maaf menginterupsi pesta Anda." Suara Pak Surya terdengar keras dan jelas di ruangan yang mendadak hening itu. "Saya Surya, dari manajemen Permata Hijau. Saya di sini mencari Ibu Ratih Puspita dan Bapak Ilham Gunawan." Semua mata kini beralih ke Ilham dan Ibu Ratih. Mereka berdua seperti disorot lampu panggung. Ada apa ini, Pak Surya?" tanya Ilham, suaranya bergetar. "Ada masalah administrasi yang sangat serius," kata Pak Surya, berjalan mendekat. Ia tidak peduli lagi dengan etika pesta. "Kami baru saja menerima pemberitahuan dari bank dan tim legal kami. Pihak pembayar utama dan penjamin penuh unit ini, atas nama Ibu Donita, telah menarik persetujuannya atas transaksi ini." "Apa?" pekik Ibu Ratih. "Apa maksudmu menarik persetujuan? Rumah ini sudah lunas. Istri anak saya sudah melunasinya." "Itulah masalahnya, Bu," kata Pak Surya, suaranya dingin. "Beliau melunasinya, dan beliau juga yang menggugatnya.
Ibu Donita mengklaim adanya indikasi penipuan dan pemaksaan. Beliau, sebagai pembayar sah, tidak pernah menyetujui serah terima kunci kepada Anda. Dana yang ditransfer sore tadi sudah dibekukan oleh pihak bank atas permintaannya. Secara legal, rumah ini statusnya sengketa. Hening. Suasana begitu senyap sampai-sampai suara es batu yang mencair di gelas seorang tamu bisa terdengar. Sengketa? Ulang Ibu Ratih, wajahnya sepucat mayat. Apa yang harus kami lakukan? Tanya seorang tamu, memecah keheningan. Pesta ini selesai, kata Pak Surya tegas. Demi keamanan hukum, kami harus meminta semua tamu untuk segera meninggalkan area ini. Rumah ini akan kami segel sementara, sampai ada kejelasan hukum. Kekacauan meledak. Para tamu, para sosialita itu, tidak perlu disuruh dua kali. Mereka bergegas pergi, berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan menertawakan. Pesta termegah itu berubah menjadi neraka dalam hitungan menit. Ini tidak mungkin, teriak Ilham. Ia menarik ponselnya. Ia harus menelepon Donita. Ia menekan nomor istrinya dengan tangan gemetar. Telepon itu berdering. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Tidak diangkat. Angkat, Donita. Angkat. Ilham berteriak putus asa. Ibu Ratih, melihat Ilham yang panik, ikut mengeluarkan ponselnya. Biar ibu yang telepon, dia pasti takut sama ibu. Ibu Ratih menelepon. Ditolak. Ia menelepon lagi. Masuk kotak suara. Ia menelepon lagi. Di kamar mandinya yang tenang, di tengah keharuman lavender, Donita melihat layar ponselnya yang bergetar hebat di meja rias. Mas Ilham calling. Ibu mertua calling. Mas Ilham calling. Mas Ilham calling. Telepon itu menjerit-jerit tanpa henti. Donita hanya tersenyum, lalu memejamkan matanya, menikmati air hangat yang memeluk tubuhnya. Kekacauan di rumah sengketa itu berlangsung cepat. Para tamu sosialita, yang tadinya memuji-muji Ibu Ratih setinggi langit, kini berhamburan keluar seperti tikus meninggalkan kapal karam. Wajah mereka yang tadi penuh senyum palsu kini berganti dengan ekspresi campur aduk antara kaget, kasihan, dan yang paling banyak, puas. Gosip terpanas tahun ini baru saja tersaji di depan mata mereka. Ya ampun, Jeng, malunya. Sampai disegel begitu, bisik Ibu Linda kepada temannya, sambil bergegas menuju mobilnya. Sudah kuduga. Mana mungkin dia sanggup beli rumah semewah ini? Pasti menantunya yang bayar. Dan sekarang menantunya marah. Rasakan, sahut Datin Sri, buru-buru memotret bagian depan rumah yang mulai didatangi tim keamanan developer. Ibu Ratih berdiri mematung di teras marmer yang beberapa menit lalu menjadi panggung kemenangannya. Ia gemetar hebat, tapi bukan karena dingin. Ia gemetar karena amarah dan rasa malu yang tak terhingga. Kaftan mewahnya kini terasa seperti kostum badut. Riasan tebal di wajahnya mulai luntur oleh keringat dingin. Ilham. Kenapa dia tidak angkat teleponnya? Pekik Ibu Ratih, suaranya melengking histeris. Ia menatap Ilham dengan mata melotot. Ini semua salahmu. Kenapa kamu kirim pesan itu? Kenapa kamu larang dia datang? Ilham, yang masih sibuk menekan tombol panggil di ponselnya berulang kali, membeku. Pengakuan ibunya di depan tim developer dan sisa-sisa staf catering itu adalah sebuah kesalahan fatal. Pak Surya dari Permata Hijau mengangkat alis. Oh, jadi benar ada kesengajaan melarang pihak pembayar untuk datang ke acaranya sendiri? Ini semakin memperkuat klaim Ibu Donita. Bukan urusan Anda, bentak Ibu Ratih. Ia kemudian beralih ke Ilham lagi. Telepon terus. Suruh dia datang ke sini. Suruh dia bilang ke orang-orang ini bahwa ini semua salah paham. Cepat. Aku sudah coba, Bu. Tidak diangkat. Balas Ilham, frustrasi. Ia juga malu, tapi lebih dominan panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara ibu dan anak itu bertengkar, Pak Tono, manajer catering, memberi isyarat kepada timnya. Bereskan, perintahnya singkat. Para pelayan yang tadi sigap menyajikan makanan, kini bergerak lebih sigap lagi. Mereka mulai menumpuk piring-piring kotor dengan kasar. Hidangan buffet yang masih utuh, sate domba, udang galah, salmon panggang, langsung ditutup dan didorong ke troli. Mereka mencabut semua dekorasi bunga yang mereka pasang. Staf bar membongkar mesin kopi dan menarik semua botol sirup. Mereka bekerja cepat dan efisien, seperti tim perampok profesional. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Ibu Ratih. Kalian tidak bisa mengambil makanan itu. Itu sudah dibayar. Belum, Bu, sahut Pak Tono sinis. Pembayarannya ditolak.
Jadi kami ambil kembali semua yang menjadi hak kami. Sesuai kontrak, jika default payment, semua barang kembali ke kami. Termasuk makanan yang belum tersentuh. Beberapa pelayan bahkan mengambil taplak meja, meninggalkan meja-meja kayu telanjang yang terlihat menyedihkan. Pesta yang tadinya mewah kini terlihat seperti lokasi yang baru saja dijarah. Rasa malu Ibu Ratih mencapai puncaknya. Ia harus melihat sisa-sisa kemewahannya dilucuti di depan matanya sendiri. Setelah catering pergi, kini giliran tim developer. Pak Surya mengeluarkan sebuah gulungan stiker besar berwarna kuning cerah. Pak Ilham, Bu Ratih. Dengan sangat menyesal, kami harus meminta Anda berdua untuk meninggalkan properti ini. Apa? Kalian mengusir kami? Ini rumah kami, raung Ibu Ratih. Bukan lagi, Bu. Sampai status sengketa ini selesai, ini adalah properti milik developer yang ditahan oleh bank. Silakan ambil barang pribadi Anda yang penting. Anda punya waktu 5 menit, kata seorang petugas keamanan bertubuh besar yang mendampingi Pak Surya. 5 menit. Ilham dan Ibu Ratih tidak punya barang apapun di sana, selain harga diri mereka yang sudah hancur lebur. Mereka berdua, dalam pakaian pesta termahal mereka, berjalan gontai menuruni tangga teras. Di belakang mereka, tim keamanan menempelkan stiker kuning besar di pintu kayu jati yang megah itu. This girl, dalam sengketa hukum. Klik. Petugas keamanan memasang gembok tambahan di gerbang utama. Ibu Ratih dan Ilham kini berdiri di pinggir jalan, di luar gerbang rumah impian mereka. Lampu-lampu taman yang mewah masih menyala, ironisnya menerangi wajah mereka yang pucat dan kalah. Mobil-mobil tamu terakhir melesat pergi, penumpangnya tidak mau repot-repot menyapa. Ini mimpi. Ilham, ini mimpi, kan? Lirih Ibu Ratih, kakinya lemas. Ia terduduk di trotoar jalan yang berdebu. Pakaiannya yang mahal kini kotor. Ilham tidak menjawab. Ia masih memandangi ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab. Puluhan pesan WhatsApp yang hanya centang 2 abu-abu. Ia terus mengetik pesan baru dengan panik. Donita angkat. Donita jawab sekarang. Ibu sakit ini gara-gara kamu. Apa maksudmu blokir kartu? Kamu gila? Kamu mempermalukan aku dan ibu. Donita, aku bilang jawab. Rentetan pesan itu terkirim tanpa balasan. Ilham ingin melempar ponselnya ke jalan. Ia putus asa. Ia marah. Ia takut. Di apartemennya, Donita akhirnya keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan piyama katun yang nyaman. Rambutnya terbungkus handuk. Ia mengambil ponsel pribadinya yang masih bergetar. Ia melihat rentetan pesan dari Ilham. Ia membaca setiap pesan kemarahan dan kepanikan itu dengan ekspresi tenang. Jemarinya yang lentik kemudian mengetik sebuah balasan. Ia tidak membalas rentetan pertanyaan Ilham. Ia hanya mengetik satu kalimat. Kalimat yang sederhana, lugas, dan menusuk tepat di jantung kesombongan mereka. Ada apa, Mas? Bukankah ibu tidak ingin aku datang? Pesan itu terkirim. Centang 2 biru. Di trotoar yang gelap di depan rumah yang disegel, ponsel Ilham berbunyi. Sebuah balasan dari Donita. Ilham buru-buru membukanya. Ibu Ratih yang melihat secercah harapan, ikut mencondongkan kepalanya. Mereka membaca kalimat itu bersama-sama. Ada apa, Mas? Bukankah ibu tidak ingin aku datang? Hening. Seketika itu juga, Ilham dan Ibu Ratih mengerti. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan kesalahan sistem ban. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah pembalasan. Donita tahu. Dia tahu segalanya. Dan dia telah merencanakan ini semua. Wajah Ilham berubah dari panik menjadi ngeri. Wajah Ibu Ratih berubah dari marah menjadi ketakutan murni. Mereka baru saja sadar, mereka tidak hanya menghina seorang menantu penurut. Mereka telah membangunkan naga yang sedang tidur. Jalanan di luar kawasan elit permata hijau terasa dingin dan sepi. Jauh berbeda dari kemeriahan pesta yang baru saja mereka alami. Ibu Ratih dan Ilham kini benar-benar terdampar. Setelah dipermalukan dan diusir, mereka berdiri di trotoar seperti dua pengemis berbalut pakaian mahal. Taksi yang mereka coba panggil pun beberapa kali lewat begitu saja, mungkin enggan mengangkut penumpang dari lokasi yang baru saja ribut. Akhirnya, setelah hampir 30 menit menahan malu, sebuah taksi online bersedia menjemput mereka. Perjalanan itu diisi dengan keheningan yang mencekam. Ilham duduk di depan, jemarinya tak henti-henti mengetik di ponsel, mengirim pesan-pesan marah yang tak terbalas. Ibu Ratih duduk di belakang, bersandar di jendela. Wajahnya yang pucat pasi kini berkerut dalam amarah yang tertahan. Kaftan mewahnya terasa gatal di kulitnya yang berkeringat.
Sopir taksi itu melirik mereka dari kaca spion, merasakan ketegangan, tapi memilih diam. Kita mau kemana? Tanya sopir itu pelan saat mereka mendekati pintu tol. Ilham terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pulang ke rumah lama Ibu Ratih? Rumah kecil yang selalu dikeluhkan ibunya itu? Atau pulang ke apartemen Donita? Ke apartemen Mutiara? Desis Ibu Ratih dari kursi belakang. Suaranya serak. Kita harus temui perempuan itu. Dia harus membatalkan semua ini. Ilham mengangguk. Ke Mutiara Residence. Pak, katanya pada sopir. Ia harus bicara pada Donita. Ini pasti hanya gertakan. Donita mencintainya. Ia pasti bisa meluluhkan Donita lagi. Ia hanya perlu marah sedikit, memelah sedikit, dan Donita akan kembali menjadi istri penurut yang ia kenal. Setibanya di lobi apartemen mewah tempat tinggal mereka, Ilham langsung merasakan masalah pertama. Ia menempelkan kartu aksesnya di pintu lobi. Lampu merah menyala. Gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Akses ditolak. Sialan, umpat Ilham pelan. Ada apa lagi? Bentak Ibu Ratih. Kartu aksesku tidak berfungsi. Geram Ilham. Bapak Ilham. Seorang petugas keamanan lobi menghampiri mereka. Maaf, Pak. Kartu Bapak sudah dinonaktifkan atas permintaan pemilik unit. Pemilik unit? Saya ini suaminya. Ilham mulai emosi. Maaf, Pak. Aturan tetap aturan. Kami harus menelepon unit Ibu Donita dulu untuk meminta izin Bapak dan Ibu masuk, kata petugas itu dengan tegas namun sopan. Wajah Ibu Ratih memerah padam. Diusir dari rumah baru, dan sekarang harus meminta izin seperti tamu untuk masuk ke apartemen yang ia anggap sebagai rumah anaknya sendiri. Ini adalah lapisan penghinaan baru yang tak tertahankan. Petugas itu menelepon interkom. Selamat malam, Bu Donita. Ini keamanan. Ada Bapak Ilham dan Ibu Ratih di lobi. Apakah diizinkan naik? Ada jeda beberapa saat. Ilham menahan napas. Jika Donita menolak mereka di lobi, tamat sudah riwayat mereka. Suara Donita terdengar tenang dari interkom. Suruh mereka naik. Saya tunggu. Ilham merasa sedikit lega. Dengar itu, dia menungguku, katanya pada petugas keamanan, lalu menarik lengan ibunya menuju lift. Lift itu terasa berjalan lambat sekali. Ilham merapikan kemeja batiknya yang sedikit kusut. Ibu Ratih merapikan hijabnya yang miring. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk perang. Ting. Pintu lift terbuka di lantai penthouse. Ilham tidak perlu mengetuk. Ia melihat pintu unitnya sedikit terbuka. Ia mendorong pintu itu dengan kasar. Donita, apa maksud semua ini? Teriaknya sambil melangkah masuk. Pemandangan di dalam apartemen membuatnya tertegun. Donita tidak sedang menangis. Ia tidak panik. Ia tidak terlihat ketakutan. Ia sedang duduk santai di sofa ruang tamu, mengenakan piyama katun yang nyaman. Rambutnya yang basah terbungkus handuk. Di depannya, di atas meja kopi, ada secangkir teh jahe yang masih mengepulkan uap. Ia terlihat tenang, segar, seolah baru saja menikmati spa di rumah. Kontras sekali dengan Ilham dan Ibu Ratih yang kucel, lelah, dan penuh amarah. Duduklah, kata Donita pelan, suaranya sedatar air di kolam. Duduk, bentak Ibu Ratih, melangkah maju. Kamu suruh kami duduk setelah kamu mempermalukan kami? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Kamu ini menantu durhaka. Donita, aku tidak tahu apa permainanmu ini. Tapi ini sudah keterlaluan. Ilham menimpali, suaranya bergetar antara marah dan takut. Kamu mempermalukan aku dan ibu di depan semua orang. Kamu batalkan kartu kreditku. Kamu segel rumah ibu. Kamu sudah gila? Donita menatap Ilham lekat-lekat. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Ia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada ketakutan dan keegoisan. Gila? Donita akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak naik, tapi menusuk. Siapa yang gila? Mas? Aku yang gila karena bekerja banting tulang untuk membiayai rumah impian kalian? Atau kalian yang gila karena menikmati uangku sambil menghinaku di belakang? Ilham terdiam. Aku? Mempermalukan kalian? Donita tertawa kecil, tawa tanpa humor. Bukankah ibu sendiri yang bilang tidak ingin aku datang? Aku hanya menuruti perintah. Aku tidak datang. Aku hanya menarik kembali semua yang jadi milikku. Milikmu? Pekik Ibu Ratih. Tidak ada yang milikmu di sini. Semua yang kamu punya itu berkat Ilham. Anakku, tanpa Ilham, kamu bukan siapa-siapa.
Semua hartamu itu juga harta anakku. Harta anak ibu? Donita kini beralih menatap mertuanya. Senyum tipisnya lenyap, digantikan ekspresi dingin yang belum pernah Ilham lihat sebelumnya. Mari kita bicara fakta, Bu. Perusahaan ini, aku yang bangun 6 tahun sebelum aku menikah dengan Ilham. Apartemen ini, aku beli tunai 2 tahun sebelum aku kenal Ilham. Mobil di garasi, semua atas nama perusahaanku. Dan rumah mewah yang ibu banggakan tadi, 100% dibayar pakai uang dari rekening pribadiku. Jadi, tolong beritahu saya, di mana persisnya letak harta anak ibu. Ibu Ratih ternganga. Ia tidak bisa menjawab. Donita, hentikan omong kosong ini. Ilham mencoba mengambil alih, nadanya sedikit melunak, mencoba strategi memelas. Oke, aku salah. Aku minta maaf sudah kirim pesan itu. Ibu yang memaksaku. Kamu tahu kan ibu seperti apa? Tapi kamu tidak perlu bereaksi sejauh ini, sayang. Batalkan semua ini. Telepon bankmu. Telepon developer. Bilang ini salah paham. Kita masih bisa perbaiki. Donita menatapnya. Perbaiki? Tidak ada yang bisa diperbaiki, Mas. Pesan teks itu bukan kesalahan. Itu adalah kejujuran. Kejujuran yang akhirnya membuka mataku. Ia lalu berdiri. Aku sudah selesai, katanya tenang. Selesai apa maksudmu? Tanya Ilham, firasat buruk mulai merayapinya. Donita berjalan ke arah pintu, di mana di sampingnya ada 2 buah koper besar dan 1 tas travel. Koper-koper yang Ilham kenali sebagai miliknya. Aku sudah selesai dengan pernikahan ini. Aku sudah selesai menjadi dompet berjalan kalian, kata Donita. Ia menendang pelan koper itu ke arah Ilham. Itu barang-barangmu. Setidaknya, yang bisa kumasukkan dalam koper. Baju-baju mahalmu, jam tangan koleksimu, sepatu-sepatumu. Mata Ilham membelalak ngeri. Kamu mengusirku? Aku tidak mengusirmu, koreksi Donita. Aku hanya mengembalikanmu ke habitat aslimu. Ini apartemenku. Aku membelinya dengan jerih payahku. Dan aku tidak sudi lagi berbagi udara dengan orang yang telah menghinaku dan bersekongkol dengan ibunya untuk menipuku. Penipu? Jaga mulutmu, Donita. Ibu Ratih menjerit. Kalian menikmati uangku, tapi melarangku datang ke pesta yang kubayar. Apa itu namanya kalau bukan penipuan? Balas Donita tajam. Sekarang, silakan keluar. Berdua. Donita, jangan begini. Ilham benar-benar ketakutan sekarang. Ia mencoba meraih tangan Donita. Donita menarik tangannya seolah baru menyentuh api. Jangan sentuh aku. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Fasilitas mobilmu sudah kucabut. Akan ditarik besok pagi jam 8. Kartu kreditmu sudah kublokir. Dan besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai. Tidak. Ilham menggelengkan kepala, tak percaya. Oh, dan satu lagi, Donita tersenyum sinis. Silakan tinggal di rumah baru kalian. Rumah yang mana, ya? Oh, rumah yang masih disegel itu. Ia membuka pintu apartemennya lebar-lebar, menunjukkan jalan keluar. Keluar, perintahnya. Ibu Ratih, melihat Ilham yang mematung syok, maju dan mencoba mendorong Donita. Kamu tidak bisa lakukan ini pada anakku. Donita menahan tangan Ibu Ratih dengan cengkeraman kuat. Wanita yang biasa terlihat lembut itu ternyata memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jangan pernah mencoba menyentuh saya di rumah saya sendiri, Bu Ratih, desis Donita, matanya menyala. Keluar. Sekarang. Atau saya panggil keamanan untuk menyeret kalian. Melihat tatapan mata Donita, Ibu Ratih gentar. Ia mundur selangkah. Ilham, dengan tangan gemetar, menarik koper-kopernya. Ia menatap Donita untuk terakhir kalinya, mencari belas kasihan. Yang ia temukan hanya dinding baja. Ia dan ibunya berjalan keluar dari unit penthouse itu. Saat mereka melangkah melewati ambang pintu, Donita berkata, "Selamat malam, Mas Ilham." "Selamat malam, Bu Ratih." Lalu, pintu itu ditutup. Terdengar suara kunci ganda yang diputar dari dalam. Klik, klik. Ilham dan Ibu Ratih berdiri di koridor mewah yang dingin, di samping tumpukan koper. Mereka kini resmi menjadi tunawisma. Ilham meninju dinding koridor dengan frustrasi. "ARGH. Donita, buka pintunya. Ini masih bisa dibicarakan." "Donita." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Ilham dan Ibu Ratih. Mereka tidak punya tujuan. Kembali ke rumah lama Ibu Ratih,
Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, terasa seperti pilihan paling memalukan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Menginap di hotel? Dengan kartu apa mereka akan membayarnya? Semua kartu Ilham sudah diblokir. Uang tunai di dompetnya hanya cukup untuk membayar taksi yang akan membawa mereka ke sana. Jadilah mereka tiba di rumah lama itu lewat tengah malam. Rumah yang sudah beberapa minggu ditinggalkan itu terasa pengap dan berdebu. Ibu Ratih, yang masih mengenakan kaftan pestanya, langsung mengamuk. Ini semua gara-gara kamu, Ilham. Kalau saja kamu bisa lebih tegas. Kalau saja kamu tidak terlalu bergantung pada uangnya. Ibu Ratih menyalahkan putranya, melupakan fakta bahwa ia adalah biang keladi dari semua permintaan material itu. Ibu yang menyuruhku kirim pesan itu, balas Ilham, tak mau kalah. Ibu yang bilang tidak sudi melihat mukanya di pesta. Mereka bertengkar hebat di tengah ruang tamu yang berdebu, dikelilingi koper-koper mahal Ilham yang terasa ironis. Malam itu, mereka tidur di kamar yang sempit dengan perasaan hancur dan saling menyalahkan. Keesokan paginya, kenyataan menghantam mereka lebih keras. Ilham terbangun karena suara ponselnya yang berdering, bukan panggilan, tapi alarm. Pukul 8 pagi. Saat itulah ia teringat sesuatu. Mobil. Ia berlari keluar. Benar saja. Di depan rumah kontrakan kecil di sebelah rumah ibunya, Alphard putih miliknya, mobil perusahaan Donita, sedang berhenti. Dua orang pria berbadan tegap keluar. Ilham baru saja akan berteriak memaki, tapi ia melihat mobilnya sudah terparkir di luar pagar rumah ibunya. Pria itu hanya menghampirinya. Pak Ilham Gunawan, kami dari tim penarikan aset perusahaan. Ibu Donita memerintahkan kami menjemput mobil ini, kata salah satu pria itu, sambil menunjukkan surat tugas. Ilham tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menyerahkan kuncinya. Ia melihat mobil mewah yang biasa ia pakai untuk pamer itu, dikemudikan pergi oleh orang lain. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa. Pukulan tidak berhenti di situ. Sekitar pukul 11 siang, saat Ilham dan Ibu Ratih sedang sarapan seadanya dengan bubur instan, seorang kurir motor berhenti di depan rumah. Permisi, paket untuk Bapak Ilham Gunawan dan Ibu Ratih Puspita. Ilham keluar dengan malas. Kurir itu menyerahkan 2 amplop coklat tebal yang berbeda. Satu untuknya, satu untuk ibunya. Ibu Ratih menerima amplopnya dengan curiga. Ia merobeknya dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca kop surat di dalamnya. Permata Hijau Developer. Bacanya pelan. Itu adalah surat pemberitahuan resmi. Surat itu menyatakan bahwa, sehubungan dengan adanya sengketa pembayaran dan gugatan dari pihak pembayar utama, Ibu Donita, maka proses akad jual beli dibatalkan. Rumah itu secara resmi ditarik kembali oleh developer. Uang muka yang sudah terlanjur masuk sebagian besar akan hangus untuk menutupi biaya denda dan kerugian pesta yang dibatalkan. Rumahnya hilang. Ilham? Lirih Ibu Ratih, tubuhnya limbung. Ia nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Ilham tidak mendengarnya. Ia sedang sibuk dengan amplopnya sendiri. Amplopnya lebih tebal. Kop suratnya berasal dari sebuah firma hukum ternama di Jakarta. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Gugatan cerai. Kata-kata itu melompat ke matanya. Ilham membaca lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar gugatan cerai biasa. Ini adalah gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta. Tapi, Donita dan pengacaranya telah mempersiapkan ini dengan sangat matang. Gugatan itu merinci dengan jelas. Donita menuntut cerai atas dasar perlakuan tidak menyenangkan, penipuan, dan eksploitasi finansial oleh suami dan keluarga suami. Yang lebih mengerikan adalah lampirannya. Puluhan lembar. Salinan rekening koran yang menunjukkan aliran dana miliaran dari rekening Donita ke rekening Ilham dan Ibu Ratih. Bukti transfer untuk rumah. Bukti pembayaran untuk semua tagihan catering dan dekorasi. Salinan akta kepemilikan apartemen dan aset perusahaan yang dibeli jauh sebelum pernikahan. Dan tuntutannya jelas, Donita menuntut pemisahan harta secara tegas. Semua harta bawaan miliknya tidak bisa diganggu-gugat. Untuk harta yang didapat selama pernikahan, yang nyaris tidak ada, karena Ilham tidak berpenghasilan, Donita bersedia membaginya. Tapi yang paling menghancurkan, Donita juga menuntut Ilham mengembalikan semua fasilitas yang telah ia nikmati, yang dinilai sebagai utang pribadi Ilham kepada perusahaan Donita. Ilham terduduk di lantai teras yang kotor. Tamat. Ia benar-benar tamat. Donita tidak hanya menceraikannya, ia menghancurkannya secara finansial sampai ke akar-akarnya. Ilham. Apa isi suratmu? Tanya Ibu Ratih panik, melihat wajah putranya yang pucat seperti kertas. Ilham hanya menyerahkan surat itu tanpa bicara.
Ibu Ratih membacanya. Ia tidak mengerti semua istilah hukumnya, tapi ia mengerti kata, gugatan cerai, dan tuntutan ganti rugi. Amarah yang tadi padam, kini meledak lagi di dalam diri Ibu Ratih. Tapi ia tahu, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus mengubah taktik. Urat liciknya mulai bekerja. Tidak, desis Ibu Ratih, matanya menyipit. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia masih mencintaimu, Ilham. Dia hanya sedang marah. Marah? Dia menghancurkan kita, Bu? Kalau begitu, kita harus buat dia tidak marah lagi, kata Ibu Ratih, sebuah ide gila terbentuk di kepalanya. Kita harus minta maaf. Kita harus membuatnya luluh lagi. Ibu akan bersujud padanya. Ibu akan menangis di depannya. Dia wanita berhijab, dia pasti punya hati nurani. Dia tidak akan tega melihat mertuanya bersujud. Ilham menatap ibunya. Ia tahu persis apa yang ibunya rencanakan. Ini bukan permintaan maaf tulus. Ini adalah sandiwara. Tapi, apalagi pilihan mereka? Sore itu juga, mereka berdua, dengan pakaian seadanya, Ibu Ratih bahkan sengaja tidak merapikan hijabnya agar terlihat lebih menyedihkan, pergi naik taksi online ke kantor Donita. Mereka tiba di lobi perusahaan garmen yang megah itu. Resepsionis yang melihat penampilan kumal Ilham dan Ibu Ratih langsung menghentikan mereka. Maaf, cari siapa? Saya mau bertemu Donita. Saya Ilham, suaminya. Ibu Donita sedang rapat. Tapi, nama Anda sudah ada di daftar, kata resepsionis itu, menatap layar komputernya. Nama Bapak Ilham dan Ibu Ratih, masuk daftar blacklist. Dilarang masuk ke area kantor. Apa? Ilham menggebrak meja. Tepat saat itu, pintu lift berdenting. Donita keluar, diapit oleh dua manajernya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang membuatnya tampak berwibawa. Wajahnya terlihat segar, fokus, seolah kejadian semalam tidak membebaninya sama sekali. Ia sedang tertawa kecil membahas sesuatu dengan manajernya. Melihat Donita, Ibu Ratih langsung berlari dan melancarkan aksinya. Donita, anakku. Ibu Ratih menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud, mencoba memeluk kaki Donita yang terbalut sepatu hak tinggi. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu Ratih menangis meraung-raung, menarik perhatian seluruh lobi. Karyawan yang lalu lalang langsung berhenti, berbisik-bisik. Ibu salah. Ibu hilaf. Jangan ceraikan Ilham, nak. Dia menderita. Lihat kami menderita. Maafkan ibu. Ilham berdiri di belakangnya, memasang wajah sedih yang paling meyakinkan yang ia bisa. Donita berhenti. Tawanya lenyap. Ia menatap sosok yang berguling-guling di lantai di kakinya. Ia menatap Ibu Ratih, lalu menatap Ilham. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Yang ada hanya rasa jijik yang mendalam. Ia menghela napas, lalu berbicara kepada manajernya, Pak Anto, panggil keamanan. Donita, ini ibu, nak, ibumu, raung Ibu Ratih, semakin kencang. Donita berjongkok sedikit, tapi bukan untuk membantu Ibu Ratih berdiri. Ia menatap lurus ke mata mertuanya yang penuh air mata palsu itu. Anda bukan ibuku, kata Donita pelan, namun suaranya terdengar jelas di lobi yang hening itu. Ibuku mengajariku tentang harga diri dan kejujuran. Anda hanya ingin uangku. Donita berdiri tegak. Dan permainan sandiwara murahan ini sudah selesai. Dua petugas keamanan datang dengan sigap. Ada apa, Bu? Tolong, kata Donita. Suaranya kembali normal dan profesional. Antar dua tamu ini keluar dari gedung saya. Pastikan mereka tidak pernah bisa menginjakkan kaki di properti perusahaan saya lagi. Selamanya. Siap, Bu. Petugas keamanan itu memegang lengan Ibu Ratih dan Ilham. Tidak. Lepaskan. Donita, kamu akan kena karma. Kamu menantu durhaka. Mendadak, tangisan Ibu Ratih berhenti. Wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Sandiwaranya terbongkar dalam sekejap. Ia meronta-ronta dan memaki-maki. Ilham hanya bisa pasrah saat diseret keluar. Ia menatap Donita, yang bahkan tidak menoleh lagi ke arahnya. Donita hanya merapikan blazernya, lalu berbalik, dan berjalan kembali menuju lift, melanjutkan diskusinya dengan manajernya seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Ibu Ratih diseret melewati pintu kaca lobi, ia menjerit untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesal, Donita. Kamu akan tua dan sendirian. Pintu kaca itu menutup, meredam suaranya. Donita,
dari dalam lift, hanya tersenyum tipis. Ia sudah melewati penyesalan. Kini, ia memasuki babak kebebasan. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka dunia bagi Ilham dan Ibu Ratih. Setelah diusir dengan memalukan dari kantor Donita, mereka kembali ke rumah sempit di pinggiran kota. Rumah itu, yang dulu mereka tinggalkan dengan angkuh demi impian rumah mewah, kini terasa seperti penjara yang pengap dan menyedihkan. Kabar tentang pesta yang gagal, rumah yang disegel, dan pengusiran memalukan Ibu Ratih dari lobi perusahaan Donita menyebar lebih cepat daripada api. Teman-teman sosialita Ibu Ratih, geng arisan berlian, tidak hanya menjauhinya, mereka secara aktif menjadikannya bahan tertawaan di setiap pertemuan. Jeng Ratih? Oh, maksudmu Ratih, sengketa? Hahaha, kudengar dia sekarang tinggal di lubang tikus lagi. Kasihan sekali, ya. Makanya, kalau jadi orang jangan sombong. Apalagi sombong pakai uang menantu. Ibu Ratih, yang hidupnya bergantung pada validasi sosial, hancur lebur. Ia mengurung diri di kamar berhari-hari. Ia menolak makan. Ia tidak mau keluar rumah karena malu bertemu tetangga. Stres, malu, dan pola makan yang buruk membuat kesehatannya merosot tajam. Tekanan darah tingginya kumat, diabetesnya memburuk. Wanita yang dulu selalu tampil glamor dengan kaftan berpayet, kini hanya terbaring di tempat tidur yang berderit, mengenakan daster kusam, meratapi nasibnya. Sementara itu, Ilham berusaha mencari jalan keluar. Uang simpanan mereka, yang sebenarnya adalah sisa-sisa uang pemberian Donita, habis dengan cepat untuk biaya hidup sehari-hari. Ia harus mencari pekerjaan. Tapi apa yang bisa ia kerjakan? Selama ini, jabatannya sebagai direktur pemasaran di perusahaan Donita hanyalah topeng. Ia tidak pernah benar-benar bekerja. Ia tidak punya keahlian nyata. Ilham mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Berbekal CV palsu yang mencantumkan jabatannya sebagai direktur, ia berhasil mendapatkan beberapa panggilan wawancara. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Para pewawancara yang berpengalaman bisa melihat dengan jelas bahwa pria di depan mereka ini kosong. Jadi, Pak Ilham, kata seorang manajer HRD di sebuah perusahaan, di CV Anda tertulis Anda menaikkan omset ekspor hingga 200%. Bisa Anda jelaskan strategi spesifik apa yang Anda gunakan? Bagaimana Anda menganalisis pasar Eropa? Ilham gelagapan. Saya, tentu saja dengan kerja keras. Dan melihat tren. Ya, melihat tren di internet. Pewawancara itu hanya tersenyum tipis dan menutup mapnya. Baik, Pak Ilham. Nanti kami kabari. Tentu saja, kami kabari adalah kode universal untuk Anda ditolak. Setelah puluhan lamaran ditolak, Ilham mulai putus asa. Ia terpaksa menurunkan standarnya. Dari direktur, ia melamar jadi manajer. Ditolak. Supervisor. Ditolak. Staf biasa. Ditolak. Akhirnya, dengan rasa malu yang luar biasa, ia harus mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia menjadi pengemudi taksi online, menggunakan mobil sewaan yang cicilan hariannya mencekik leher. Kehidupan mewah yang ia nikmati, mobil Alphard, jam tangan mahal, makan di restoran bintang 5, kini terasa seperti mimpi yang jauh. Realitasnya adalah duduk berjam-jam di dalam mobil sewaan yang bau asap rokok, menunggu orderan, dan seringkali hanya membawa pulang uang yang pas-pasan untuk membeli bensin dan sebungkus nasi. Rumah sempit itu kini menjadi arena pertengkaran abadi. Ibu Ratih, yang sakit-sakitan, menjadi semakin rewel dan pemarah. Ilham, yang lelah fisik dan mental, juga gampang tersulut emosi. Ilham, mana uangnya? Obat ibu habis. Kamu ini kerja apa saja, sih? Masa untuk beli obat ibumu sendiri tidak sanggup? Jerit Ibu Ratih dari kamar tidur, suaranya parau. Uang, uang, uang. Ibu pikir cari uang gampang? Balas Ilham, melempar kunci mobil sewaannya ke meja. Aku sudah narik dari subuh sampai subuh lagi. Cuma dapat segini. Cukup untuk makan nasi sama telur. Dulu waktu ada Donita, kamu tidak pernah begini. Dulu kamu anak yang berbakti. Mendengar nama Donita, urat di leher Ilham menegang. Cukup, Bu. Cukup. Semua ini terjadi karena siapa? Karena ibu. Karena kesombongan ibu. Kalau saja ibu tidak serakah, kalau saja ibu tidak menghina Donita, kita tidak akan jadi seperti ini. Jadi kamu menyalahkan ibu? Kamu yang tidak becus jadi suami. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Kamu yang bodoh, Ilham, bodoh. Pertengkaran itu menjadi menu harian mereka. Saling menyalahkan. Saling mengutuk. Tidak ada lagi cinta antara ibu dan anak.
Yang tersisa hanya kebencian dan penyesalan yang terlambat. Mereka terperangkap bersama dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Untuk bertahan hidup, mereka mulai menjual barang-barang yang tersisa di rumah itu. Perabotan lama, perhiasan imitasi yang dulu dibanggakan Ibu Ratih, semua dijual dengan harga murah. Proses perceraian Ilham dan Donita berjalan cepat. Donita tidak menuntut apa-apa selain apa yang menjadi haknya. Dan karena semua aset memang miliknya, Ilham keluar dari pernikahan itu tanpa membawa apa-apa, selain tumpukan koper dan utang atas fasilitas perusahaan yang pernah ia nikmati, yang kini sedang ditagih oleh pengacara Donita. Suatu sore, setelah seharian menarik penumpang dan hanya mendapat sedikit uang, Ilham menghentikan mobil sewaannya di pinggir jalan. Ia lelah dan lapar. Ia membuka ponselnya, sekadar melihat-lihat media sosial untuk mengalihkan pikiran. Saat itulah ia melihat sebuah unggahan berita dari akun gosip terkenal. Unggahan itu adalah video wawancara. Wajah yang sangat ia kenali muncul di layar kecil ponselnya. Donita. Donita terlihat sangat berbeda. Ia tampak lebih bersinar. Balutan hijab dan setelan kerjanya terlihat semakin elegan. Ia sedang diwawancarai di sebuah acara bincang-bincang bisnis ternama. Donita, selamat. Kami dengar perusahaan Anda baru saja menandatangani kontrak ekspor terbesar tahun ini dengan sebuah brand fashion ternama di Milan, tanya pembawa acara. Donita di layar tersenyum. Senyum yang tenang dan penuh percaya diri. Alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras tim. Kami baru saja meluncurkan lini busana modest baru yang menggunakan bahan daur ulang ramah lingkungan, dan ternyata pasar Eropa sangat merespons positif. Anda adalah panutan. Sukses dalam bisnis, dan terlihat sangat bahagia. Apa rahasia Anda? Setelah kita tahu Anda baru saja melewati masa-masa sulit dalam kehidupan pribadi Anda. Donita tertawa kecil. Masa sulit? Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya melihatnya sebagai proses pembersihan. Terkadang, kita harus membuang sampah agar ruangan bisa kembali bersih dan segar. Rahasia saya sederhana, fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, dan melepaskan apa yang hanya menjadi beban. Ilham mematikan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Membuang sampah. Melepaskan beban. Itulah dirinya. Itulah dia dan ibunya di mata Donita. Sampah. Ia membanting setir mobilnya. Bukan. Ia tidak marah pada Donita. Untuk pertama kalinya, ia marah pada dirinya sendiri. Ia marah pada kebodohannya. Ia melihat apa yang telah ia sia-siakan. Ia memiliki berlian, tapi ia membuangnya untuk mengejar sebuah rumah kosong yang megah. Dan kini, ia tidak punya apa-apa. Sementara itu, Donita diwawancara di studio televisi yang dingin. Dan Ilham, sang mantan direktur, duduk sendirian di mobil sewaan yang panas, dengan perut kosong dan hati yang hancur berkeping-keping. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. 1 tahun berlalu sejak malam peresmian rumah yang gagal total itu. Bagi Ilham dan Ibu Ratih, itu adalah 1 tahun penderitaan. Namun bagi Donita, itu adalah 365 hari kebebasan dan pertumbuhan. Gugatan cerainya telah resmi diputuskan 6 bulan lalu. Hakim mengabulkan semua tuntutan Donita. Pemisahan harta berjalan lancar karena bukti kepemilikan Donita sangat kuat dan tak terbantahkan. Ilham, yang mencoba melawan dengan mengklaim harta Gonogini atas perusahaan, hanya dipermalukan di pengadilan. Pengacaranya tidak bisa membuktikan 1 rupiah pun kontribusi Ilham, sementara pengacara Donita dengan mudah membuktikan jutaan rupiah yang Ilham sedot dari perusahaan tanpa kontribusi apapun. Ilham keluar dari ruang sidang sebagai pria yang kalah total. Bebas dari beban pernikahan toksiknya, Donita mencurahkan seluruh energinya untuk 2 hal, bisnisnya dan kebahagiaannya sendiri. Dan hasilnya sangat luar biasa. Lini busana modest ramah lingkungan yang ia luncurkan, yang beritanya dilihat Ilham di ponselnya, meledak di pasar internasional. Perusahaannya berkembang pesat. Ia membuka 2 pabrik baru, menyerap ratusan tenaga kerja. Ia tidak hanya pulih, ia melesat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Donita yang sekarang adalah Donita yang berbeda. Ia masih wanita berhijab yang lembut tutur katanya, tapi kini ada aura kepercayaan diri dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi ragu-ragu mengambil keputusan. Ia tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Ia belajar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh penerimaan orang lain, terutama bukan oleh pria seperti Ilham atau mertua seperti Ibu Ratih. Untuk merayakan pencapaian perusahaan dan ulang tahun kebebasannya, Donita memutuskan untuk mengadakan sebuah acara. Bukan pesta sosialita yang penuh kepalsuan seperti yang diinginkan Ibu Ratih. Ia mengadakan acara, syukuran kemenangan, di tempat yang jauh lebih berarti,
sebuah panti asuhan besar yang juga menaungi rumah jompo, yang selama ini ia bantu secara diam-diam. Aula panti asuhan itu dihias sederhana namun meriah. Tidak ada bunga impor atau catering mewah seharga ratusan juta. Yang ada adalah balon warna-warni, tumpeng besar, dan ratusan kotak makanan lezat yang dipesan dari usaha catering rumahan milik seorang janda yang juga ia bina. Para tamu kehormatannya bukanlah sosialita bergelang emas, melainkan anak-anak yatim piatu yang tertawa riang dan para lansia yang tersenyum tulus. Donita, mengenakan gamis putih bersih sederhana yang tampak sangat anggun, duduk di lantai, bersila bersama anak-anak. Ia menyuapi seorang anak kecil, tertawa lepas saat anak itu berceloteh lucu. Tidak ada beban di wajahnya. Hanya ada kedamaian. Saya berdiri di sini, kata Donita saat memberikan sambutan singkat, bukan sebagai direktur perusahaan, tapi sebagai seorang hamba Allah yang ingin bersyukur. 1 tahun terakhir ini mengajarkan saya banyak hal, terutama tentang melepaskan. Ia menatap wajah-wajah tulus di hadapannya. Terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melepaskan. Melepaskan beban, melepaskan masa lalu, melepaskan orang-orang yang meracuni jiwa kita. Karena hanya dengan tangan kosong, kita bisa menerima berkah baru yang lebih indah. Acara itu ditutup dengan doa bersama. Donita menyerahkan secara simbolis donasi besar untuk renovasi total gedung panti asuhan itu. Para pengurus panti dan anak-anak menangis haru, mendoakan Donita tanpa henti. Di saat yang hampir bersamaan, di sudut lain kota yang berdebu dan panas, sebuah antrean panjang mengular di depan sebuah bangunan sederhana dengan spanduk, dapur umum gratis, Jumat berkah. Orang-orang dengan pakaian kusam, wajah lelah, dan tatapan kosong, mengantre dengan sabar sambil memegang mangkuk atau kotak makanan kosong. Di tengah antrean itu, berdiri 2 sosok yang kontras namun sama-sama menyedihkan. Seorang wanita tua yang kurus dan terlihat sakit-sakitan, hijabnya kusam dan miring, bersandar pada seorang pria yang lebih muda. Pria itu, yang juga kurus dan mengenakan kaos oblong yang sudah luntur warnanya, menatap ke depan dengan pandangan hampa. Mereka adalah Ibu Ratih dan Ilham. Ini adalah realitas baru mereka. Sejak Ilham kehilangan pekerjaan sebagai sopir taksi online, karena mobil sewanya disita akibat gagal bayar, mereka benar-benar jatuh miskin. Mereka hidup dari belas kasihan tetangga dan kini, dari antrean makanan gratis. Cepat sedikit, Ilham. Ibu lapar. Gerutu Ibu Ratih, suaranya lemah namun masih menyisakan nada ketus. Sabar, Bu. Antreannya memang panjang. Balas Ilham, suaranya datar tanpa emosi. Ini semua gara-gara kamu. Coba dulu kamu tidak bodoh. Coba dulu kamu. Diam, Bu, potong Ilham. Untuk pertama kalinya ia memotong ucapan ibunya, bukan dengan marah, tapi dengan kelelahan yang sangat dalam. Sudahlah, tidak ada gunanya. Kita antre saja. Sebentar lagi giliran kita. Ibu Ratih terdiam, kaget mendengar nada suara Ilham. Ia menatap putranya, lalu menatap antrean di depan. Ia akhirnya sadar. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi yang tersisa. Ini adalah akhir dari segalanya. Kembali ke panti asuhan. Acara sudah selesai. Donita berjalan sendirian di taman panti yang asri, menikmati semilir angin sore. Manajernya menghampiri. Bu, mobil sudah siap. Wawancara dengan majalah bisnis internasional dijadwalkan jam 5. Donita mengangguk. Ia melihat ke langit sore yang mulai memerah. Ia merasa damai. Ia telah memaafkan Ilham dan Ibu Ratih, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan agar ia bisa melepaskan sisa-sisa racun masa lalu. Saat ia berjalan menuju mobilnya, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ia teringat bagaimana ia dulu rela mengorbankan segalanya demi sebuah rumah mewah untuk mertuanya, hanya untuk dihina. Ia tersenyum tipis. Aku pernah mati-matian membelikan mereka rumah. Batinnya, sambil membuka pintu mobilnya sendiri, tidak lagi perlu sopir. Tapi sebagai gantinya, Tuhan memberiku sesuatu yang jauh lebih mahal. Tuhan memberiku istana yang takkan pernah bisa mereka segel. Istana bernama kebebasan. Ia masuk ke dalam mobil, merapikan hijabnya, dan melaju pergi, menuju masa depan yang ia ciptakan sendiri.